Halo, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Dasar-Dasar Budidaya. Pokok pembahasan kita hari ini adalah mengenai pupuk dan pemupukan. Baik, kita langsung saja pada definisi. Pupuk adalah suatu bahan yang diberikan kepada tanah untuk menaikkan produksi tanam dalam keadaan lingkungan yang baik. Ya, jadi perlu diingat, pupuk adalah sesuatu bahan yang diberikan ke dalam tanah. Sesuatu ini apa? Ya, ada macam-macam, nanti akan kita bahas. Lalu pemupukan sendiri adalah penambahan bahan tersebut ke dalam tanah, ya, agar tanah menjadi subur. Ya, kalau pupuk saja itu adalah memberikan suatu bahan ke dalam tanah untuk menaikkan produksi tanam, tapi kalau pemupukan, penambahan bahan, bahan apa? Bahan pupuk ke dalam tanah agar tanah menjadi lebih subur. Jadi tujuannya kalau pupuk tadi itu untuk menaikkan produksi tanam, kalau pemupukan agar tanah ini menjadi subur. Ya. Lalu ada definisi yang lain itu adalah ameliorasi. Apa ameliorasi itu? Ameliorasi adalah penambahan bahan yang dapat memperbaiki sifat tanah, baik fisik, kimia, dan biologi. Ya. Sebagai contohnya adalah pemberian pasir pada tanah liat, tanah mineral pada tanah organik, dan pengapuran. Ya. Ada dua jenis, jadi ada pemupukan dan ada ameliorasi. Bedanya kalau pupuk itu kita menambahkan ke dalam tanah, untuk menaikkan produksi tanamnya, sedangkan kalau ameliorasi adalah memberikan bahan lain, ya, ke dalam tanah. Biasanya sih berupa mineral, ya. Biasanya adalah berupa eh, bahan yang lain. Kalau pupuk ini biasanya langsung ke mineral yang eh, identik, misalkan NPK. Nah, tapi kalau ameliorasi itu penambahan bahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat tanah. Kalau tadi untuk eh, menyuburkan tanah, kalau ameliorasi adalah untuk memperbaiki sifat tanah. Ya, ini bedanya. Kita akan bahas keduanya. Ya, yang pertama pemupukan. Pemupukan adalah menyediakan unsur hara bagi tanaman tujuannya. Ya, yang kedua adalah meningkatkan produktivitas tanah. Ingat, tujuan pemupukan adalah menyediakan unsur hara bagi tanaman dan meningkatkan produktivitas tanah. Ini yang salah pada lingkungan kita adalah pemupukan dilakukan secara berlebih. Mereka tidak mengetahui unsur haranya di dalam tanah itu bagaimana sih? Apakah malah meningkatkan produksi tanah atau tidak? Ya, tujuannya kan menyediakan unsur hara. Nah, kita harus tahu di tanah ini unsur haranya apa. Maka itu yang kita tambahkan, tidak asal. Wah, ada beberapa dasar-dasar pemupukan. Yang pertama, ya, yang pasti adalah tanaman yang akan dipupuk. Jenis tanaman apa yang akan dipupuk? Ini juga akan menentukan jenis pupuk yang akan diberikan. Jangan sampai salah. Sekali lagi, kalau memang pengen buah, ya cari pupuk apa yang bisa menjadikan itu buah. Tapi kalau eh, pengen produktivitas misalkan padi, pupuk apa yang kira-kira cocok untuk menaikkan produktivitas padi? Apakah sama untuk buah dan untuk serealia? Beda. Nah, makanya Anda harus tahu tanaman apa yang akan dipupuk. Yang kedua, jenis tanah yang akan dipupuk. Kalian juga harus mengetahui. Tanah apakah itu? Tanah padas, tanah liat, tanah berpasir, tanah humus, atau tanah yang lain. Jangan sampai salah, karena treatment yang ada di dalam tanah akan berbeda. Unsur hara yang ada di dalam tanah juga akan berbeda. Yang ketiga adalah jenis pupuk yang digunakan. Apakah mau pupuk tunggal, pupuk majemuk, mikro, makro? Nah, tidak. Yang keempat adalah dosis atau jumlah pupuk yang diberikan. Ya, kita juga harus mengetahui berapa banyak nih ya pupuk yang akan diberikan. Yang kelima adalah waktu pemupukan. Pagi, siang, sore, atau malam.
ada beberapa hal yang harus memang diperhatikan dalam pemupukan, dalam waktu pemupukan. Apakah semuanya bisa dilakukan di pagi hari? Belum tentu. Ada beberapa tanaman yang harus dilakukannya itu adalah di malam hari. Nah, yang keenam adalah cara pemupukan. Nah, cara pemupukan apakah ditebar? Ya, pupuknya apakah ditebar saja cukup? Apakah harus dilarutkan dalam air lalu disiramkan? Nah, ini adalah hal-hal yang harus teman-teman ketahui dalam proses pemupukan. Yang berikutnya, klasifikasi pupuk. Ya. Yang pertama, ada yang berdasarkan susunan bahan kimia. Ini dibagi menjadi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Lalu ada asal buat pembuatannya. Ada namanya pupuk alam dan ada namanya pupuk buatan. Yang ketiga, berdasarkan kandungan unsur haranya. Ada namanya pupuk tunggal, ada namanya pupuk majemuk. Dan yang keempat adalah kadar unsur berdasarkan haranya. Ya, pupuk berdasarkan kadar unsur haranya. Ada yang berkadar rendah, ada yang berkadar sedang, bahkan ada yang unsur haranya itu sangat tinggi. Ya, itu ada contohnya. Kalau yang berkadar sedang itu unsur haranya kurang dari 20%, contohnya C atau borak kayak gitu ya. Yang sedang itu contohnya ZA, yang kadar tinggi itu urea. N-nya hingga mencapai 45%. TSP misalkan. Itu PO-nya, P2O5-nya itu mencapai 46 sampai 48%. Atau KCl. Ini kaliumnya ini mencapai 50%. Nah, ini adalah klasifikasi pupuk yang harus teman-teman ketahui. Tapi saya akan membahasnya adalah langsung gelonggongan. Jadi secara garis besar ya. Karena ada beberapa pupuk yang memang bersinggungan, beririsan. Misalkan pupuk organik dan pupuk alam. Nah, ini masih ada hubungannya. Antara organik dan buatan ini juga masih ada hubungannya. Ya. Pupuk tunggal juga, misalkan unsur haranya ini juga ada berhubungan juga kayak majemuk nih, kayak majemuk TSP, KCl, NPK misalkan. Nah, itu masih masuk ke ada dalam kadar unsur haranya. Jadi akan saya beberapa hal akan saya gabung. Yang pertama, pupuk organik. Pupuk organik sendiri adalah pupuk yang dibuat dari bahan-bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan atau dekomposisi. Biasanya ini berasal dari sisa tanaman dan hewan, atau sampah organik rumah tangga, atau sampah kota, sampah pasar, limbah pabrik, dan lain-lain. Nah, ini mungkin teman-teman sudah sering sering tahu ya, sekarang kita go green kayak gitu-gitu. Banyak sekali hal-hal atau kalau teman-teman browsing di internet itu cara pembuatan pupuk organik. Ya, karena memang ya kita mau nggak mau kembali ke alam. Nah, ini salah satu caranya adalah dengan menggunakan pupuk organik. Pupuk organik yang pertama bisa jadi dari juga pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang diperoleh dari kotoran padat dan cair dari hewan ternak yang tercampur dengan sisa makanan atau alas kandang yang telah disimpan beberapa lama sehingga terjadi proses dekomposisi. Ya. Kalau pupuk kandang ini lebih spesifik. Kalau tadi kita ngomongkan pupuk organik, oh ini sisa tanaman, sisa hewan, sampah organik, sampah rumah tangga, sampah kota, dan lain-lain. Ya. Tapi kalau pupuk kandang, kita langsung memfokuskan diri adalah pada kotoran hewan. Ya. Bisa padat, bisa cair. Ya. Apakah kalau menurut definisi ini adalah dari hewan ternak? Ya, Pak, apakah ada hewan lain untuk saat ini? Ya, pupuk kandang memang diambilnya dari hewan ternak. Kenapa? Karena biasanya ada yang namanya siklus. Ya. Dari hewan membuang kotoran, kotorannya akan dijadikan pupuk kandangnya ini disebarkan ke tanaman, tanamannya dimakan oleh hewan. Jadi ini menjadi suatu siklus hidup. Oke, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui dari unsur haranya. Ya, meskipun pupuk kandang memang bagus sih, ya,
memang bagus untuk pertumbuhan tanaman dan lain-lain. Namun yang perlu teman-teman ketahui adalah jenis. Jenis hewannya apa? Ya, umur hewannya bagaimana? Makanan hewannya apa nih? Lalu amparan yang digunakan apa? Nah, cara penyimpanannya bagaimana? Kalau jenis, misal ini jenis hewannya apa? Mau kambing, mau sapi, pasti beda. Unsur haranya pasti beda. Ya. Kenapa? Kalau kita ngomongkan yang terbaik, kalau saya ngomong ya memang kotoran kambing misalkan. Ya, kotoran kambing itu bagus sekali ya, unsur N-nya tinggi gitu. Ya. Dia sangat sulit terdekomposisi. Ya. Cara tanamnya bisa ditabur. Beda dengan kalau kita pakai kotoran sapi. Kotoran sapi lembek seperti itu teman-teman tahu ya. Ya kita harus diamkan dulu. Nah, ini dari jenisnya, jenis hewannya. Beda lagi misalkan kalau kita nanti teman-teman ternak kelinci misalkan. Kelinci itu apa yang bagus? Urinnya, ya, kotoran yang cair. Nah, ditambahkan fermentor nanti bisa jadi pupuk cair. Beda. Ini dari jenisnya. Dari umur hewan, umur berapa? Masih kecil atau sudah dewasa. Ini juga akan berbeda. Karena ini nanti akan berhubungan dengan makanan hewan. Makanan apa yang diberikan pada hewan tersebut. Itu juga akan mempengaruhi dari kotorannya. Dan kotoran itu juga akan mempengaruhi dekomposisinya. Yang berikutnya adalah amparan yang digunakan. Alasnya apa? Pakai sekam kah? Ya. Atau pakai alas yang lain? Ini juga mempengaruhi. Lalu cara penyimpanannya. Nah, disimpan di tempat biasa atau di tempat tertutup. Nah, ini juga beda. Nah, oke. Yang berikutnya adalah pupuk hijau. Pupuk hijau ini apa? Pupuk hijau ini adalah tanaman adalah hasil tanaman atau bagian yang masih muda yang dibenamkan ke dalam tanah untuk menambah bahan organik dan unsur hara terutama untuk nitrogen. Jadi kalau pupuk hijau ini lebih ke arah unsur haranya yang diutamakan adalah nitrogen. Sifat pupuk hijau adalah yang pertama, cepat tumbuh dan banyak menghasilkan BO atau bahan organik. Ya. Yang berikutnya juga adalah tidak banyak mengandung kayu. Jadi selulosnya sangat rendah. Jadi ini akan mudah dekomposisi. Nah, hubungannya dengan kayu, maka dia akan mudah busuk. Dengan mudah busuk, nah tanaman yang dipilih banyak mengandung N, yang seperti saya bilang tadi. Lalu pupuk hijau juga tahan terhadap kekurangan air dan dapat digunakan sebagai tanaman sela atau merambat. Jadi beberapa jenis pupuk hijau itu adalah merupakan tanaman sela atau tanaman merambat. Tujuannya juga ini bisa untuk menekan dan mengendalikan gulma. Ini fungsinya. Keuntungannya, ya, penggunaan pupuk hijau, sebagai contoh misalkan tanaman kacang-kacangan ini merupakan sumber N yang murah. Jadi kita tidak perlu membeli NPK, ya, tapi kita bisa menggunakan tanaman kacang-kacangan sebagai pengikat N. Lalu yang berikutnya, keuntungannya adalah mampu memperbaiki struktur tanah dan infiltrasi air. Kedua hal ini akan berhubungan adalah dengan mencegah erosi. Ya. Pupuk hijau ini bisa ditanam pada periode bera, dapat juga membantu mengendalikan penyakit atau hama, dapat berperan sebagai pupuk dan pada lahan-lahan di mana suplai pupuk buatan ini memakan ongkos transportasi yang tinggi. Jadi jangan dipikir pupuk itu murah ya harganya ya. Di beberapa tempat NPK itu harganya sangat mahal, urea itu sangat mahal terkadang. Kenapa? Karena transportasinya yang sangat tinggi. Lalu banyak spesies pupuk hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan, diantaranya sebagai bahan makanan untuk kita, manusia, atau pakan ternak dan kayu bakar. Ini adalah contoh-contoh tanaman hijau, ya. Beberapa memang ada tumbuh di daerah subtropis,
Di tempat kita, daerah tropis, kalau teman-teman mengenal namanya alfa-alfa atau Medicago sativa. Ya, ini merupakan pengikat nitrogen yang sangat kuat ya di antara golongan Lugemun ya atau kacang-kacangan. Nah, yang lainnya adalah Colopogonium ya, muconoides. Ya, ini berasal dari Amerika Serikat. Tanamannya adalah merambat dan membelit. Ada juga Crotalaria sp. Ini genusnya ada banyak, ada 600 spesies. Ini ada banyak di daerah tropis dan subtropis. Ini berdaun banyak dan bunganya berwarna kuning. Ada juga Pueraria javanica. Javanica ini pasti berasal dari Jawa sepertinya ya. Tanaman ini merupakan semak membelit dengan akar berumbi, tumbuh di daerah tropis. Ya. Namanya bagus-bagus ya, nanti mungkin bisa kalian jadikan nama untuk anak-anak kalian. Oke, yang selanjutnya adalah pupuk organik. Pupuk organik ini apa? Pupuk organik ini biasa disebut dengan pupuk buatan. Namanya aja pupuk buatan, jadi dibuat di pabrik dengan meramu bahan-bahan kimia atau anorganik dengan kadar yang umumnya tinggi. Ada dua jenis, yaitu adalah pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Contohnya kalau pupuk tunggal itu N, P, hanya ada satu unsur hara. Tapi kalau pupuk majemuk itu terdiri dari lebih dari satu unsur hara. Misalkan N dan P, atau P dan K, atau N dan P dan K, NPK, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contohnya dalam pupuk tunggal. Kalau kita pupuk N, kita mengenal yang namanya amonium sulfat, ya, atau ZA, atau urea, atau amonium sulfat nitrat. Nah, ini penggunaannya untuk N saja. Lalu kalau untuk pupuk P, sebagai contohnya adalah DSP, ya, atau TSP, atau SP36, nah, FMP, Agropos, ya, atau fosfat Cirebon, nah ini merek semua ya, atau serbuk Thomas, Citrapos, ya, pupuk K atau KNO3, ya, ada ZK, magnesium sulfat, KCl, dan lain-lain. Ini contohnya pupuk tunggal. Sedangkan pupuk majemuk, ya, contohnya pupuk NP, itu amospos, ya, monoamonium fosfat, atau SS, atau DAP. Kalau NK, contohnya adalah kalium nitrat, KNO3. Kalau PK, kalium metafosfat. Dan kalau NPK, teman-teman membeli bisa dengan merek Rustica Yellow atau Amofosca. Ini ada beberapa contoh pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Teman-teman pasti akan menemukan banyak sekali merek. Yang perlu kalian lihat dalam membeli pupuk adalah melihat nih komposisinya. Kandungannya apa? Dia mengandung N berapa persen, P berapa persen, dan yang lain-lain. Nah, saat tadi di awal kita mengenal yang namanya ameliorasi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah selain pupuk itu adalah kapur atau pengapuran. Hal ini memang saya dulu pernah tinggal di pegunungan ya, di perkebunan gitu. Memang kita menambahkan kapur. Kalau merek Dolomit, ya, kalau teman-teman tahu ya. Kapur ini tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat-sifat kimia, fisik, dan hayati tanah. Ya, biasanya dilakukan sebelum masa tanam, gitu. Jadi ditebarkan. Tujuannya yang saya bilang tadi itu adalah untuk memperbaiki apa? Tingkat keasaman tanah. Ya. Nah, kenapa kok harus
dikaburkan pada tanah masam karena tanah tersebut, tanaman biasanya pada tanah tersebut akan defisiensi atau kahat, kelaparan, kekurangan unsur hara makro esensial seperti P, Ca, Mg, dan unsur mikro Mo. Ya. Jadi penyerapannya sangat kurang, makanya harus diasamkan. Unsur hara mikro juga seperti Fe, Mn, Al ini terkadang sering berlebih sehingga dapat menimbulkan keracunan bagi tanaman. Dan itu ya bisa menghambat yang namanya fiksasi atau penambatan N atau pencekraman M oleh tanaman-tanaman legium atau kacang-kacangan. Nah, ini makanya perlu ada yang namanya pengkapuran. Ya. Kegunaannya yang pasti adalah menaikkan pH ya, dari tanah masam menjadi dari 5,5 misal menjadi 7. Lalu juga menambah unsur hara Ca dan Mg. Serta terkadang juga penambahan unsur P juga. Lalu juga mengurangi atau menghindarkan keracunan Al, Fe maupun Mn. Yang keempat, memperbaiki kehidupan dan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Yang kelima, memperbaiki pembentukan bintil akar pada legium, jadi ada pengikat. Ya, kalau teman-teman lihat di akar-akar golongan kacang-kacangan itu ada bintil-bintil untuk mengikat N. Yang keenam, meningkatkan kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa tanah. Ya, sehingga ini bisa menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah. Makanya ada namanya pengkapuran. Bentuk-bentuknya ada beberapa. Ya, yang pertama adalah kalsium karbonat CaCO3. Ya. Lalu yang kedua adalah dolomit CaMgCO3 2 kali, ya, atau kalsium magnesium karbonat. Lalu yang ketiga adalah kalsium oksida, itu adalah batu kapur. Ya. Lalu ada kapur hidrat dan ada CaOH 2 kali. Ini teman-teman bisa membelinya di toko-toko pertanian. Yang terkenal itu adalah dolomit, ya, CaMgCO3 2 kali. Karena memang dia dapat Mg, dapat Ca-nya juga ini. Nah, faktor apa yang mempengaruhi jumlah kapur yang harus diberikan? Yang pertama adalah reaksi tanah atau pH. Nah, kita harus tahu nih pH-nya berapa, baru kita menambahkan kapur. Jangan sampai berlebih juga. Lalu tekstur tanah dan kandungan tanah bahan organik dalam tanah. Ini juga menentukan kapasitas absorpsi dan besarnya daya penyangga atau buffer. Yang ketiga adalah kualitas kapur dan yang keempat adalah jenis tanaman. Cara pengapurannya ya biasanya memang disebarkan gitu aja sih selama 2 minggu sebelum tanam. Ya, di atas tanah kemudian dicampur. Lalu kapur tersebut akan bereaksi dengan tanah dan biasanya dipercepat dengan kalau ada hujan. Kalau nggak ada ya disiram gitu aja. Sangat mudah sekali, betul. Nah, oke. Tadi itu kita sudah membahas mengenai pupuk dan kapur. Ya. Tadi juga sempat disinggung ada namanya unsur makro dan unsur mikro. Tugas Anda adalah, ya, saya tadi memang sengaja tidak memberikan, ini akan menjadi tugas Anda. Silakan Anda kerjakan di kolom komentar di forum. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah fungsi pupuk atau unsur hara makro dan mikro? Jadi teman-teman harus tahu N, P, K, M, G, C, A, S ini fungsinya apa sih untuk pertumbuhan tanaman? N fungsinya apa, P fungsinya apa, dan lain-lain. Ini unsur hara makro. Unsur hara mikro, B, C, U, Z, N, dan lain-lain. Ini juga fungsinya apa bagi tanaman. Ya, saya harap bisa dipahami ya. Jadi kalian akan
menjabarkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk mikro, untuk makro 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 untuk unsur mikronya bagi tanaman. Ya. Selain fungsinya tersebut, kalian juga tolong jabarkan, ya. Kalau fungsi tadi pasti kelebihan, ya. Misalkan kita kelebihan unsur N, kira-kira bagaimana, ya, bagaimana dengan tanamannya? Apakah dia baik-baik saja atau dia akan mati atau bagaimana? Ini kalau kelebihan. Misalkan nih, N harusnya normalnya untuk pertumbuhan tanaman. Oke. Kalau kelebihan bagaimana? Oh, ya tanaman akan terus tinggi. Kalau kekurangan gimana? Oh, tanamannya akan kerdil, akan kecil. Ini misal saja. Jadi teman-teman harus menjabarkan fungsi dari unsur makro dan mikro tersebut, kemudian kelebihan dan kekurangannya bagaimana. Ya, teman-teman bisa langsung menuliskan di kolom komentar di forum, atau juga bisa kalau teman-teman mengerjakan di apa ini istilahnya, di Word dulu, baru nanti mengupload di kolom komentar versi Word-nya. Tugas ini, ya, terakhir adalah jam 12. Saya tidak akan memberikan di kolom di eh, di bagian tugas, tapi di presentasi ini, ya, silakan kalian menjawab pertanyaan ini, kemudian kalian kerjakan di kolom komentar di forum. Saya harap bisa dipahami mengenai perkuliahan kita hari ini mengenai pupuk. Baik, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya sampai jam 12 hari ini. Oke, selamat pagi dan tetap semangat.